Konsep melahirkan dengan cara berdiri itu bukan pas yang mencetuskan ya. Jadi bukan pas yang mencetuskan. Kalau kita datang ke ibu-ibu bidan ya, yang dia sudah cukup senior ya, untuk membantu persalinan, kita akan mendapati poster yang seperti ini ya teman-teman. Bahwa ini poster posisi ibu melahirkan. Kelihatan apa tidak? Semoga kelihatan ya. Posisi ibu dalam persalinan ya. Di sini ada posisi berjalan, berdiri, dan bersandar. Ini adalah efektif membantu stimulasi kaitannya dengan kontraksi uterus. Kemudian posisi ini memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi melahirkannya nanti bisa dengan posisi berdiri dibantu oleh suaminya atau bertelekan pada suatu alat. Kalau kita pakai metode Pasmariam, dia nanti ada pegangannya karena pegangan pohon kurmanya lah gitu ya, pohon pegangannya. Waktu dimodifikasi dengan cara pegangan, yang penting megangnya posisinya begini, bukan posisi begini. Posisi megangnya seperti memeluk pohon. Jadi tangannya seperti ini, bukan seperti ini. Karena konstruksi otot ketika berpegang seperti ini dengan seperti ini sangat berbeda. Oke. Kemudian dengan cara berlutut. Nah, ini kita bisa lihat nih ibunya itu ya dengan cara berlutut ya. Dengan cara berlutut, dan ini kalau sekarang ada gimbal ya, ada gym ya untuk gimbal atau yoga ball ya. Dipakai untuk berpeluk, untuk memeluk ya, kemudian posisinya melahirkan. Nah di sini kita dapat mengurangi rasa sakit, membantu bayi mengadakan rotasi posisi yang diharapkan ubun-ubun kecil di depan ya, mengurangi keluhan hemoroid ya, hemoroid ini dengan posisi berlutut. Saya juga melihat ada beberapa video ya yang dia tuh melahirkan dengan cara berlutut tapi di air. Jadi kombinasi antara waterbird dan kondisinya dia posisinya berlutut. Nah, kemudian ada lagi posisi duduk. Nah, kita bisa lihat ini posisi duduk. Posisi ini memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu turunnya bayi. Nah, memang kalau kita perhatikan ini posisi ibunya itu berdiri ya. Dengan posisi berdiri kan ya kita bayi itu kan massa ya. Massa itu kan ketarik ke bawah. Jadi sebenarnya tanpa harus banyak ngeden ya, tapi dari sisi gaya gravitasi itu sudah menarik, ngurangi tenaga, jadi sudah ditarik oleh gaya gravitasi. Lalu kita lihat di sini ada posisi jongkok ya, ini posisi jongkok. Nah, dikatakan di sini bahwa posisi ini memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu turunnya bayi, melonggarkan rongga panggul. Nah, ini kata kuncinya nih teman-teman, melonggarkan rongga panggul, karena faktanya ada yang saya mendengar ya, atau teman dulu Ustaz Haris Rahimahullah ketika merumuskan Pasmariam, kenapa sih kamu cesar? Karena posisi panggulnya sempit gitu, atau posisi panggulnya kalau dalam posisi kita tuh melintir gitu, ada posisi melintirnya sehingga jalan lahir yang untuk mentransmisi keluarnya bayi. Karena kan untuk melahirkan kan ya kita harus lihat bahwasanya jalan lahirnya juga harus bagus, ibunya juga harus bagus, bayinya itu sendiri sebagai yang dilahirkan juga dalam kondisi harus bagus itu. Sekali lagi cesar ataupun normal kita nggak usah perdebatkan, itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala ya. Ada memang rezekinya memang harus dengan cara cesar ataupun dengan cara yang normal. Video ini mensupport untuk teman-teman yang pengen normal gitu, pengen normal, pengen dimaksimalkan bagaimana. Yang sekarang dalam kondisi sedang hamil, kita harus melakukan perencanaan untuk normalnya seperti apa. Nah, bagi teman-teman tentunya harus diperiksa dulu. Nah, kalau di PAZ itu ada general check up ya, dari titik sentuh, kendor kanan atau kendor kirinya, posisi pinggulnya seperti apa, rangka keseluruhan bagaimana. Karena bagaimana ada seorang ibu dengan kondisi skoliosis misalnya ya, pengen lahir normal, wah itu berat sekali sebenarnya. Maka jauh-jauh hari sebelum perutnya 9 bulan ya misalnya, itu segera dipas supaya apa, rangkanya kita bantu benahi. Harapannya bisa kekejar gitu kan. Nah, ataupun sebelum hamil dia skoliosis, ya segera saja diperbaiki dulu supaya apa? Insya Allah hamilnya akan jauh lebih mudah. Tidak nantinya ada banyak penyulit. Kalau di list ada banyak ya untuk penyulit. Kenapa seseorang akhirnya jatuh untuk memilih pilihan untuk cesar? Sekali lagi kita tidak mendebat untuk hal itu, tapi kita adalah untuk orang yang pro normal ini gimana? Strateginya bagaimana? Kalau di PAS ada metodenya. Jadi ya metodenya namanya Pasmariam itu pas saat melahirkannya. Tapi sebelum melahirkan, kita harus perbaiki rangka dulu. Karena apa? Salah satu penyulit jalan lahir adalah karena panggulnya sempit, panggulnya melintir misalnya. Atau juga ada hal-hal yang lainnya. Kalau di PAZ akan diperiksa secara keseluruhan. Nah, jadi melahirkan dengan cara berdiri itu bukan konsepnya PAZ. Tapi dalam ilmu kebidanan masa lalu ini sudah ada. Ini posternya saya dapat dari Shopee ya. Dari saya cari-cari di Shopee. Dan di buku ini di asuhan persalinan normal itu ada di buku tersebut. Maka kita lihat ya, dengan cara berdiri ini sebenarnya ibu juga lebih rileks sebenarnya. Kenapa? Bayi kan turun ke bawah,
Terus kemudian kalau kita lihat ya, nanti kalau kita tahu konsep pas Maryam itu kita melakukan gerakan tarik dorongnya itu saat ada kontraksi. Jadi jangan dipaksa, kalau tidak ada kontraksi dipaksa harus keluar sekarang ya. Masya Allah, Allah sudah tentukan kapan bayi itu nanti dilahirkan. Tugas kita adalah memfasilitasi saja gitu kan, memfasilitasi saja. Loh ini saya sudah HPL tapi kok belum kontraksi-kontraksi. Nah, koordinasi dengan SPOG, spesialis obskin dan juga kebidanan yang memang pronormal, kemudian kita diskusi. Sebenarnya HPL sama tidak HPL kan angkanya kita yang buat, manusia yang buat. Tapi sebenarnya jadwal dia lahir kan Allah yang menentukan ya. Kita bagaimana mengimani hal ini dulu gitu. Kita mengimani hal ini dulu. Baru kita upayakan. Contoh misalnya kalau di dalam PAZ ya, kalau tidak ada penyulit, misalnya kok ketuban rembes dulu, bisa dengan cara kita japas dulu. Nah, japas pun ya menyesuaikan dengan kondisi ibu. Jangan berlebihan juga, nanti dia akan terlalu capek. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa posisi ya, mengambil posisi ataupun misalkan pakai jimbol dulu, pakai jimbol untuk mengelastiskan mengelastiskan pinggulnya. Jalan lahirnya itu kan pinggul. Kemudian kalau sekarang kita kenal ada namanya pijat perineum misalnya. Udah pijat perineum dulu. Nah, di minggu-minggu yang sudah diperbolehkan untuk melakukannya. Jadi ikhtiar untuk seseorang pengen persalinan normal tuh ada ikhtiarnya, ada upayanya. Dia harus jalan pagi ya. Kalau sudah trimester kedua ke atas, bolehlah jalan pagi ya, 5 menit dulu gitu kan, pagi gitu kan. Nanti kalau memang sudah waktunya mendekati hari H bisa 10 menit misalnya, menyesuaikan dengan kekuatan si ibu. Nah, bagaimana cara melakukan pas Maryam ya? Anda harus belajar pas basic dulu, ataupun bisa koordinasi dengan pas trooper terdekat untuk menjadi doula Anda, menemani Anda dalam persalinan. Karena akan betul-betul akan dicek, akan dipandu bagaimana teman-teman, walaupun nanti misalnya mau VBAC ya, VBAC nanti kita akan kaji. Kenapa kemarin mau ngambil pilihan CSR? Apa penyulitnya? Kita coba atasi dengan terapi pas dulu. Nah, kemudian kita sempurnakan dengan perencanaan melahirkan normal dengan metode pas Maryam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah Bapak Ibu yang ibu-ibu yang berposisi sebagai bidan, kami welcome banget untuk diskusi gitu kan, untuk riset bareng misalnya, dan untuk bagaimana ilmu ini bisa sampai lebih luas kepada masyarakat. Pas Maryam itu, alhamdulillah saya secara pribadi kemarin mempraktekkan ya dengan istri, ya tentu dipandu oleh tenaga bidan yang memang pro persalinan normal ya, dan istri mengatakan jauh lebih ringan gitu. Karena apa? Ya energinya lebih sedikit, terus pemulihan dan sebagainya. Misalnya bahkan sampai dari melahirkan bayi itu dalam kondisi yang berdiri gitu kan. Kemudian mengeluarkan apa ari-arinya ya, kalau bahasa istilahnya apa itu. Mungkin juga dalam kondisi berdiri yang tidak perlu, mohon maaf, harus ditarik secara paksa ya, atau bukan paksa, dicari pakai tangan. Tapi memang hanya ditarik saja itu sudah jatuh dan bersih langsung. Nah, alhamdulillah, dan relatif cepat bagaimana cara melahirkannya dibandingkan dengan misalnya melahirkan dengan cara berbaring. Nah, karena berbaring, mohon maaf, itu kan misalnya itu kalau kita lihat gambar tulang pinggul itu kan, tulang pinggul itu kan bayinya di bawah ya, kemudian dia harus dorong ke atas. Memang untuk tenaga kesehatan lebih mudah membantu ya ketika pengen memberikan suntikan ataupun mau mendorong mau apa, tapi sebenarnya kan bayi dan ibu sebenarnya kerja mungkin 2, 3 atau 4 kali ya. Karena apa? Bayi harus didorong naik ke atas baru keluar lewat liang kelahirannya gitu. Itu kalau kondisinya itu dalam posisi berbaring gitu. Nah, dalam kondisi berbaring ini gravitasinya kan ke bawah gitu. Jadi ibu itu melawan gravitasi yang ke bawah dan dia harus dorong ke atas. Makanya mohon maaf, kadang kalau ibunya juga kurang persiapan fisik ya, kemudian nutrisinya juga kan mau melahirkan kadang nggak enak makan ya. Itu akan justru mengarah kepada persalinan yang mungkin dia tidak inginkan gitu. Ada yang inginnya normal gitu. Karena dengan kondisi normal kan ibu bisa langsung aktivitas dan sebagainya. Biidznillah insyaallah taala seperti itu. Ya, sekali lagi mohon maaf, ini bukan memperdebatkan bagus mana cesar dan normal. Untuk ini video untuk teman-teman yang memang Bapak Ibu yang pengen normal dan butuh wawasan tambahan untuk mempersiapkan bagaimana persalinan normal jauh lebih prepare lah. Nah, maka belajarlah pas Al-Kasau, bisa diskusi dengan metode namanya pas Maryam. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.